Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Hamdani dan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi 5 UTS Sistem Basis Data. Tapi sebelum itu kita buka dulu PDF-nya. Nah, di sini saya sudah connect ke SysDBA dan sudah membuat akun user baru dengan nama Ridho 5 dan passwordnya UTS. Lalu masukkan file SQL-nya. Nah, ini adalah tabelnya dan pertama saya select from tab dan ini adalah tabel dari SQL-nya. Jadi di materi 5 yang pertama ini kita akan membahas tentang fungsi konversi. Tipe data. Ketika tabel dibuat untuk database, programmer SQL harus menentukan jenis data apa yang akan disimpan di setiap bidang tabel. Dalam SQL ada beberapa tipe data yang berbeda. Tipe data ini menentukan domain nilai yang dapat dimiliki untuk setiap kolom. Untuk pelajaran kali ini kita akan mempelajari varchar 2, char, number, dan tanggal. Varchar 2 digunakan untuk data karakter panjang, variabel termasuk angka, tanda hubung, dan karakter khusus. Char digunakan untuk teks dan karakter data dengan panjang lengkap termasuk angka, strip, dan karakter khusus. Angka digunakan untuk menyimpan data numerik, panjang variabel, tidak ada tanda hubung, teks, atau data non-numerik lainnya yang diizinkan. Mata uang disimpan sebagai tipe data angka. Dan tanggal digunakan untuk menyimpan nilai tanggal dan waktu. Secara internal, Oracle menyimpan data sebagai angka, yang mana secara default normal date ditampilkan sebagai tanggal, bulan, tahun. Server Oracle konversi tipe. Server Oracle dapat secara otomatis mengonversi data varchar 2 dan char menjadi tipe data number dan date. Server ini dapat mengonversi data number dan date kembali ke tipe data karakter. Hal ini diketahui sebagai konversi data implisif. Meskipun ini adalah fitur yang mudah, fitur ini selalu yang terbaik untuk setiap eksplisif. Membuat konversi tipe data untuk memastikan keandalan dalam pernyataan SQL. Berikut adalah konversi data implisif. Lalu konversi tipe. Keempat fungsi konversi tipe data yang akan kita pelajari adalah untuk mengonversi tipe data ke tipe data karakter, lalu untuk mengonversi tipe data angka ke tipe data karakter. Konversi data ke data karakter. Seringkali mengonversi tanggal dari format default menjadi ke format yang lain ditetapkan jauh lebih disukai. Fungsi untuk menyelesaikannya adalah toChar. Model format harus disertakan dalam tanda kutip, tunggal, dan pangkat huruf. Memisahkan nilai data dari model format dengan koma. Sesuai elemen format tanggal yang berlaku dapat disertakan. Menggunakan SP untuk mengeja angka, menggunakan TH untuk membuat tanggal muncul berurutan ke 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu menggunakan elemen FM untuk menghapus spasi yang terisi atau menghapus 0 di depan pada output. Nah, di tabel ini menunjukkan model format berbeda yang dapat digunakan. Ketika menentukan elemen waktu, pastikan jam, menit, detik, dan AM/PM juga dapat diformat. Berikut adalah konversi data. Berikut adalah contoh konversi data ke data karakter. Dan kita akan praktekkan. Select toChar. Nah, ini dia. Select toChar date tanggal Juni. Nah, ini adalah hasilnya sama seperti contoh ini. Lalu untuk contoh yang berbeda, ini akan kita contohkan juga, dan hasilnya Oktober. Nah,
berikut adalah contoh konversi data ke data karakter, dan ini akan kita contohkan juga. Nah, ini hasilnya. Nah, lalu untuk output yang menggunakan format berbeda yang untuk waktu, akan kita contohkan, dan hasilnya ini. Nah, 7. Lalu konversi angka ke data karakter varchar 2. Angka yang disimpan pada database tidak mengalami pemformatan. Ini berarti angka-angka tersebut tidak memiliki simbol atau tanda mata uang, koma, desimal ataupun formattan lainnya. Untuk menambah pemformatan, Anda terlebih dahulu harus mengkonversi angka ke format karakter. Berikut adalah formatnya, tuchar juga sama seperti sebelumnya. Fungsi SQL yang Anda gunakan untuk mengkonversi angka ke format karakter yang diinginkan adalah sebagai berikut. Nah, berikut ada tabelnya, dan akan kita contohkan yang ini. Select tuchar, select tuchar $99. Nah, ini dia hasilnya nih. Nah, hasilnya ini sama dengan contoh yang sebelumnya nih. Mana jadinya 24 17. Nah, lalu konversi angka ke ada contoh-contoh lain seperti ini akan kita contohkan juga. Hasilnya seperti ini. Oh, ini saya lupa menambahkan 30.000 nya. 3.000 nya. Lalu konversi karakter ke angka. Model format adalah opsional tetapi seharus dimasukkan jika string karakter yang dikonversi berisi karakter selain angka. Kita dapat melakukan perhitungan dengan data karakter dan ini adalah contoh formatnya. Lalu konversi karakter ke angka. Kolom bonus termasuk data yang berisi 4 karakter. Model format menentukan 3 karakter sehingga kesalahan dikembalikan. Seperti ini salah karena angkanya cuma 3. Kalau seperti ini baru benar, karena angka 9-nya ada 4. Kalau kita contohkan itu, nah ini dia contohnya. Ini 1500 sama. Lalu konversi ke tanggal, karakter ke tanggal. Kita menggunakan toDate juga. Konversi ini mengambil string karakter nilai non tanggal seperti 3 November 2001 dan mengubahnya menjadi nilai tanggal. Model format memberitahu server seperti apa string. Saat membuat konversi karakter ke tanggal, pengubah fx format tepat menentukan pencocokan tepat untuk argumen karakter dan model format tanggal. Dalam contoh berikut, perhatikan bahwa Mei 10 tidak memiliki ruang antara Mei dan 10. Model format fx cocok dengan argumen karakter karena juga tidak memiliki ruang antara mon dan dd. Seperti ini. Lalu aturan pengubah fx. Aturan pengubah fx adalah tanda baca dan teks yang dikutip dalam argumen karakter harus cocok dengan bagian yang sesuai dari model format persis, kecuali untuk case. Argumen karakter tidak boleh memiliki ruang kosong tambahan. Tanpa fx, server Oracle mengabaikan ruang kosong tambahan. Data numerik dalam argumen karakter harus memiliki jumlah digit yang sama dengan elemen yang sesuai dalam model format. Tanpa fx, angka dalam argumen karakter dapat menghilangkan angka 0 di awal.
Berikut adalah contoh pengubah fx. Akan kita contohkan seperti 7 September. Nah, ini dia hasilnya. SQL select to date September dual. Nah, hasilnya 7 September. Lalu format tanggal RR dan format tanggal YY. Semua data tanggal sekarang harus disimpan menggunakan tahun 4 digit. Namun beberapa database lama mungkin masih menggunakan format 2 digit. Belum begitu lama sejak abad ini berubah. Seiring dengan perubahan ini muncul kebingungan yang cukup besar. Nah, format tanggal RR dan YY ini, jika data yang dikonversi dari data karakter ke data tanggal hanya berisi tahun 2 digit, Oracle akan memiliki cara untuk menginterpretasikan tanggal ini pada abad yang benar, contoh 25 Oktober 1995. Nah, maka Oracle akan menginterpretasikannya sebagai 2095. Lalu jika dibuatkan YY, tapi jika dibuatkan ERRR, maka dia akan diinterpretasikan sebagai 1965. Di sini saya contohkan tapi tidak berubah ya, saya nggak tahu kenapa, nggak error sih, tapi nggak berubah, awalnya nggak muncul 95 doang. Lalu ada beberapa aturan sederhana. Jika format tanggal disebut menggunakan format RR, nilai pengembalian memiliki dua kemungkinan yang bergantung pada tahun saat ini. Jika tahun saat ini antara 00 sampai 49, tahun dari 0 sampai 49, tanggal akan merujuk ke abad saat ini. Tanggal dari 50 sampai 99, tanggal akan merujuk ke abad yang terakhir. Jika tahun saat ini antara 50 sampai 99, tanggal dari 0 sampai 49 akan merujuk ke abad berikutnya. Tanggal dari 50 sampai 99, tanggal akan merujuk ke abad saat ini. Tabel di bawah memberikan beberapa contoh tentang bagaimana YY dan RR diinterpretasikan tergantung pada tahunnya, pada tahun saat ini. Nah, seperti ini nih. Lalu ada beberapa aturan sederhana lagi. Ketika saya meminta database karyawan saya menggunakan pernyataan berikut, pernyataan mengembalikan setiap baris dalam tabel. Saya tahu hanya beberapa karyawan yang direkrut sebelum 1990. Dan ini adalah kodenya. Nah, sekian untuk materi 5 bagian 1. Kita lanjutkan ke materi 5 bagian 2. Di materi 5 bagian 2 kita akan membahas fungsi null. Cara fungsi dievaluasi. Hingga kini Anda menemukan fungsi satu baris dalam pernyataan sederhana, namun dimungkinkan untuk membuat fungsi sarang atau nested dengan kedalaman berapapun. Penting untuk mengetahui bagaimana fungsi sarang dievaluasi. Fungsi sarang mengacu pada satu hal yang terkandung di dalam hal lain. Contoh berikut adalah fungsi sarang. Proses evaluasi dimulai dari level terdalam hingga level terluar. Nah, ini adalah contoh fungsi sarang. Dan ini adalah cara dievaluasinya. Fungsi yang berkaitan dengan nilai nol. Di awal kursus, istilah nol kita diperkenalkan. Nol adalah nilai yang tidak tersedia atau tidak ditetapkan. Akibatnya tidak dapat menguji untuk melihat apakah nilai ini sama dengan nilai lain, karena tidak tahu nilai apa yang dimilikinya. Itu tidak sama dengan apapun, bahkan nol. Tetapi hanya karena itu bukan apa-apa, itu bukan berarti benda yang tidak penting. Fungsi yang berkaitan dengan nilai nol. Ada 4 fungsi umum yang berkaitan dengan penggunaan nilai nol. Yang pertama NVL, yang kedua NVL2, lalu nondiff dan qualys check. Fungsi NVL mengonversi nilai nol ke nilai yang diketahui dari tipe data tetap, baik tanggal, karakter atau angka. Tipe data kolom, nilai nol dan nilai baru harus sama. Fungsi nol adalah seperti berikut. Fungsi NVL maksudnya. Fungsi NVL mengonversi nilai nol ke nilai yang ketahui dari tipe data tetap, baik tanggal, karakter atau angka. Fungsi data
NVL nilai atau kolom yang mungkin berisi nol atau nilai untuk menggantikan nol. Nah, berikut adalah query dari fungsi NVL, dan berikut ini contohnya. Nah, akan kita praktekkan juga contoh ini. Nah, seperti ini hasilnya, yaitu Zioke dan Abel. Hasilnya sama seperti contoh. Lalu fungsi NVL dapat menggunakan fungsi NVL. Kita dapat menggunakan fungsi NVL untuk mengonversi nilai kolom yang berisi 0 ke jumlah sebelum dilakukan perhitungan. Ketika kalkulasi aritmatika dikerjakan dengan 0, hasilnya akan 0. Fungsi NVL dapat mengonversi nilai 0 ke jumlah sebelum penghitungan aritmatika dilakukan untuk menghindari hasil 0. Juga contoh kolom commission PCT pada tabel karyawan berisi nilai 0. Lalu fungsi NVL 2. Fungsi NVL mengevaluasi ekspresi dengan 3 nilai. Jika pertama tidak 0, maka fungsi NVL 2 mengembalikan ekspresi kedua. Jika nilai pertama adalah 0, maka ekspresi ketiga dikembalikan. Nilai dalam ekspresi 1 dapat berisi tipe data apapun. Ekspresi 2 dan ekspresi 3 dapat berisi tipe data apapun kecuali long. Tipe data nilai yang dikembalikan selalu sama seperti tipe data ekspresi 2, kecuali ekspresi 2 adalah data karakter di mana tipe yang dikembalikan adalah varchar 2. Berikut adalah query dari fungsi NVL 2. Cara mudah untuk mengingat fungsi NVL 2 adalah dengan berpikir jika ekspresi 1 memiliki nilai, dan jika ekspresi 1 adalah 0, ganti ke ekspresi 3. Fungsi NVL 2 menunjukkan penggunaan tipe data angka untuk ekspresi 1, 2, dan 3. Ini adalah contohnya. Kita akan contohkan juga. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, sama dengan ini. Lalu fungsi nullif. Fungsi nullif membandingkan dua ekspresi. Jika setara, fungsi mengembalikan 0. Jika tidak setara, fungsi mengembalikan ekspresi pertama. Fungsi nullif adalah sebagai berikut. Fungsi nullif pada contoh ini membandingkan panjang nama depan dan nama belakang karyawan. Jika panjang keduanya sama, nullif mengembalikan 0 seperti pada baris 2 Curtis Davis. Selanjutnya, ekspresi 1 length dari first name dikembalikan. Nah, kami kita coba contohkan juga. Nah, ini adalah contohnya. Pertama Ellen, Curtis, dan juga Alex. Nah, hasilnya sama. Lalu yang terakhir, fungsi coalesce C. Fungsi coalesce C adalah ekstensi dari fungsi NVL, kecuali coalesce C dapat menggunakan beberapa nilai. Kata coalesce C secara harfiah artinya bergabung, dan demikian yang terjadi. Jika ekspresi pertama adalah 0, fungsi selanjutnya turun ke baris hingga tidak ada ekspresi 0 yang ditemukan. Tentu jika ekspresi pertama memiliki nilai, fungsi yang mengembalikan ekspresi pertama dan fungsi akan berhenti. Fungsi coalesce adalah sebagai berikut. Dan ini adalah contohnya, akan kita praktikkan juga. Nah, ini contohnya Grant, Zioke, dan Taylor. Hasilnya sama seperti ini. Dan sekianlah untuk materi 5 bagian 2. Kita lanjut ke materi 5 bagian 3. Di sini kita akan membahas ekspresi kondisional. Cara fungsi dievaluasi. Proses pengembalian keputusan dalam pemrograman ini tidak jauh berbeda dari proses yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti menggunakan if, then, dan else. Contohnya jika kita menyelesaikan pekerjaan rumah sebelum jam 9, kita dapat nonton TV. Jika tidak, maka tidak dapat nonton TV. Dalam SQL, pilihan seperti ini melibatkan metode pemrosesan bersyarat. Mengetahui cara menggunakan pemrosesan bersyarat membuat pengambilan keputusan untuk mendapatkan data yang kita inginkan lebih mudah. Ekspresi kondisional. Dua ekspresi kondisional adalah case dan decode.
kita telah belajar nullif yang secara logis setara dengan ekspresi case dalam case yang membandingkan dua ekspresi. Nullif membandingkan dua ekspresi, dan jika dua ekspresi itu sama maka kembalikan 0, jika tidak sama maka kembalikan ekspresi pertama. Ekspresi kondisional. Ada dua rangkaian perintah untuk sintaks yang dapat digunakan untuk menulis perintah SQL. Pernyataan standar yang sesuai dengan ANSI atau ISO SQL 99 dan pernyataan milik Oracle. Dua rangkaian sintaks tersebut mirip, tapi ada beberapa perbedaan. Dalam pelajaran kali ini kita akan belajar menggunakan kedua rangkaiannya, tapi sebaiknya menggunakan sintaks ANSI atau ISO SQL 99. Ekspresi kondisional. Case dan decode adalah contoh salah satu perbedaan ini. Case menggunakan pernyataan sesuai dengan ANSI atau ISO 99, sedangkan decode adalah pernyataan milik Oracle. Kedua pernyataan mengembalikan informasi yang sama menggunakan sintaks yang berbeda. Yang pertama, case. Case pada dasarnya melakukan pekerjaan pernyataan if dan else. Tipe data ekspresi case, when, else harus sama. Sintaks untuk ekspresi case adalah sebagai berikut. Dan ini adalah contoh dari case-nya. Akan kita praktikkan. Nah, ini dia hasilnya. Hasilnya sama seperti contoh di sini. Ranking, Korchart, dan Dehan. Lalu decode. Decode mengevaluasi ekspresi dengan cara yang mirip dengan logika if dan else. Decode membandingkan ekspresi ke setiap pencarian nilai. Sintaks untuk decode adalah seperti ini. Jika nilai default dihilangkan, nilai 0 dihasilkan di mana nilai pencarian tidak cocok dengan nilai manapun. Dan ini adalah contoh untuk decode, akan kita contohkan, praktekkan juga. Nah, ini adalah contohnya, hasilnya juga sama. Sekianlah materi 5 kali ini. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.